Caranya panjenengan menarik untuk ikut berorganisasi Karang Taruna itu seperti apa? Mungkin nanti Ibnu bisa mencontoh seperti itu. Untuk bisa menarik ya. Iya, Dikasih tali nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mardia Habibur Rahman, tentunya di konten Kuli Podcast di channel Yoiki Purworejo, Ibnu IPPNU Purworejo. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu dari Ketua Karang Taruna Desa Purworejo. Nanti pastinya kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai organisasi Karang Taruna. Beliau adalah Mas Saifuddin. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, nanti saya mohon izin untuk bertanya ya tentang pendapatnya seperti itu. Mas Saifuddin ini pengalaman organisasinya seperti apa Mas? Mungkin dulu ikut apa selain Karang Taruna? Dulu pengalaman pertama itu di Persaudaraan Sedayu Terate, Ranting Unut. Setelah itu ikut Ibnu IPPNU, Ya, juga Purworejo. ya berarti. Setelah itu GP Ansor, anak cabang Unut, dan sekarang di Karang Taruna Purworejo. Karang Taruna Setia Bakti Purworejo. Jadi ketua Anggian ya. Iya. Jadi jenengan kan juga jadi ketua di Ibnu dulu dan Iya. sekarang juga jadi ketua Di Karang di Karang Taruna. Taruna. Itu menurut panjenengan kan jenengan jadi kayak ketua terus jadi pemimpin terus gitu. Menurut panjenengan itu pemimpin yang baik itu seperti apa sih? Sebenarnya saya itu tidak ingin jadi pemimpin. Oh, tidak ingin sebenarnya. Tidak ingin, karena pertama kali di Ibnu itu dipilih untuk jadi ketua, itu saya merasa pada waktu itu ya emang belum pantas, tidak pantas jadi ketua. Tapi nggak tahu pada waktu itu kenapa teman-teman kok memilih saya. Saya itu ketika saya dipilih ya otomatis saya harus tanggung jawab karena sebagai ketua untuk meneruskan estafet dari kepemimpinan sebelumnya. Seperti itu. Dulu kesulitannya jadi pemimpin itu apa sih menurut panjenengan yang selama jenengan alami jadi ketua? Ya? Kesulitan menjadi ketua ya dalam organisasi. Yang pasti dalam berorganisasi itu pasti ada kendala-kendala. Kadang kita mengadakan kegiatan yang baik masih ada pro kontra, itu hal yang biasa. Jadi bagaimana kita menyikapinya, mungkin sedikit kesulitannya di situ. Kalau yang lain seperti apa mengkoordinasi teman-teman, menyemangati itu sambil mengalir bisa. Seperti itu. Ini Karang Taruna di Purworejo baru inggih Mas. Baru 2 tahun lebih sedikit. Baru 2 tahun kepemimpinan saya. Oh, iya. Baru 2 tahun. Itu programnya seperti apa saja di Karang Taruna panjenengan? Kalau di Karang Taruna itu kan ada lembaga-lembaganya, seperti lembaga kerohanian, ada olahraga, kesenian seperti itu, dan juga lingkungan hidup. Seperti kemarin lingkungan hidup mengadakan program kerja yang baru saja itu membersihkan rumput-rumput di pemakaman umum di Desa Purworejo seperti itu. Untuk olahraga untuk saat ini untuk awal ini mengadakan membuat tim futsal sudah mulai jalan. Karang Taruna juga banyak rencana kegiatan program kerja, salah satunya yaitu itu Fibernet, mengadakan Fibernet yaitu jaringan wifi. Jadi nanti insya Allah Purworejo jadi kampung digital seperti itu. Dan juga untuk rencana ke depan yang terdekat nanti insya Allah setelah Lebaran mengadakan kupatan massal. Di situ juga sebagai media halal bihalal seluruh masyarakat sedesa Purworejo seperti itu. Selama ini kan belum pernah. Insya Allah nanti Karang Taruna akan mengadakan kegiatan seperti itu. Dan baru saja yang baru viral itu ada miniatur lah. Oh iya, miniatur. Baru saja miniatur itu viral itu. Itu termasuk
yang pertama di Kecamatan Unut. Nggih. Yang pertama di Kecamatan, dan alhamdulillah itu sukses, dan nanti sebagian hasil kemarin itu didonasikan untuk disantunkan. Jadi Karang Taruna Purworejo ini sangat aktif, produktif dalam berkegiatan. Kalau masalah internet tadi berarti semua rumah dapat mengakses internet gitu. Kalau rencananya seperti itu. Nanti ditawarkan ke rumah-rumah, tinggal nanti bisa yang mau pasang wifi nanti bisa. Tidak wajib. Untuk selanjutnya kan kalau Ibnu itu lebih ke keterpelajaran ya, kalau lebih anggotanya itu seperti ya anak-anak sekolah, pemuda-pemuda sekolah. Kalau Karang Taruna sendiri lebih ke Karang Taruna itu sudah diatur di Permensos, jadi di Peraturan Menteri Sosial yang terupdate itu itu peraturan tahun 2019. Itu secara otomatis warga negara Indonesia yang berumur 13 sampai 45 itu secara otomatis adalah Karang Taruna. Itu secara otomatis, entah itu dari latar belakang apa, nanti secara otomatis itu adalah Karang Taruna di setiap desa. Dan Karang Taruna itu mempunyai dua sifat, Karang Taruna aktif dan pasif. Yang aktif itu ketua dan juga pengurus harian yang selalu aktif mengadakan musyawarah setiap seminggu sekali atau sebulan sekali untuk mengkonsep kegiatan-kegiatan ke depan. Untuk yang Karang Taruna pasif berkumpul ketika ada kegiatan seperti itu. Jadi ya muda-muda ya di atas umur 30 itu masih bisa dianggap Karang Taruna meskipun sudah berkeluarga. Jadi ada kadang itu salah kaprah ya, salah pemahaman. Kadang Karang Taruna kok wis rumah tangga kok Karang Taruna, harusnya sudah bukan, ya, kok saya ikut. Nah, itu emang dia di peraturan seperti itu. Umur 13 sampai 45. Sampai 45 nggih. Iya. Terus bagaimana Mas Iput ini mengelola anggotanya gitu agar bisa sama-sama mengembangkan organisasi Karang Taruna Purworejo? Mengelola anggotanya agar mengembangkan organisasi. Sama-sama berjuang mengembangkan Sama-sama berjuang. organisasi. Yang pertama, kita menjalin kekompakan dulu. Kita menjalin kekompakan dulu antar pengurus. Yang pertama itu. Setelah itu yang penting menyampaikan visi misi, menjelaskan dulu kita arahnya kemana. Itu harus paham. Biar nanti bisa waktu jalan itu selaras. Nah, seperti itu. Nanti ketika sudah selaras, insya Allah untuk mengajak yang lain untuk berkegiatan di Karang Taruna itu enak, tidak terlalu banyak kendala. Yang penting selaras dulu, diselaraskan tujuannya kemana, arahnya kemana. Kalau menurut Mas Saifuddin ini kan yang namanya anggota itu harus gimana ya, saling mendukung dan bisa berkontribusi dengan baik. Terus menurut Mas Saifuddin itu cara agar anggotanya itu bisa saling berkontribusi itu seperti apa? Kan ada yang elok-elok bawang, ada yang sing tenanan, ada sing gak tenanan gitu. Itu mengatasinya seperti apa menurut Mas Saifuddin? Ya apa itu? Kan anggotanya banyak. Jadi emang kadang dapat dikatakan seelok-elok bawang. Yang penting itu bagaimana kita mengajak semuanya untuk selalu hadir dalam kegiatan. Merangkul semuanya. Nanti dengan sendirinya mereka akan memberikan kontribusi dengan sendirinya secara otomatis. Ketika terus diajak berkegiatan, nanti akan timbul rasa memiliki organisasi tersebut. Nanti ketika sudah memiliki rasa ketika sudah mempunyai rasa memiliki terhadap organisasi tersebut, nanti secara otomatis pasti mengontribusikan waktunya, tenaganya untuk organisasi tersebut. Yang penting yang pertama tahap awal kita rangkul, diajak kegiatan terus, diberikan pemahaman kaitan organisasi bahwa kita ini bagian dari pengabdian masyarakat, arahnya ke situ, dan juga pengembangan potensi-potensi yang ada di anggotanya, masing anggota tersebut. Untuk selanjutnya
seberapa besar dukungan dari perangkat desa gitu untuk Karang Taruna sendiri? Dukungan. Dukungannya dari perangkat desa. Ya alhamdulillah sejak saya menjabat sebagai ketua Karang Taruna di Desa Purworejo itu ketika kita mengajukan untuk mengadakan kegiatan apapun itu terus mendukung baik itu ya anggaran dan lain-lain itu terus mendukung karena kegiatan Karang Taruna di Purworejo itu jelas arahnya jelas kegiatannya arahnya jelas positif gitu. Jadi memang sangat mendukung. Sangat mendukung. Untuk kendalanya selama mengelola Karang Taruna itu seperti apa menurut Pak Jenengan? Mungkin kan kalau dari perangkat desanya sendiri mendukung gitu. Iya. Pasti ada kendalanya, ada hambatannya selama mengelola Karang Taruna. Alhamdulillah di Purworejo ini tidak terlalu banyak kendala hambatan. Karena yang penting ketika berorganisasi itu kita bergerak terus, maju terus, militan. Jadi ketika sudah bergerak terus, kompak, rukun, bersama-sama itu akan mudah, tidak terlalu banyak kendala yang berarti. Dan untuk pengalaman saya di Karang Taruna Purworejo itu tidak terlalu banyak kendala. Kan saya lihat-lihat itu anggota Karang Taruna itu banyak sekali. Ya, itu banyak banget. Caranya panjenengan menarik untuk ikut berorganisasi Karang Taruna itu seperti apa? Mungkin nanti Ibnu bisa mencontoh seperti itu. Untuk bisa menarik ya? Iya, bisa. Dikasih tali nanti. Oh, iya. Oke, kasih tali. Iya, ditarik sama tali. Itu sedikit canda. Untuk menarik? Ya kita harus mengamati situasi dan kondisi. Terus saat ini apa yang lagi booming kan gitu? Apa yang lagi disukai banyak pemuda? Nah seperti itu. Ya seperti contoh yang saya sebutkan tadi miniatur seperti contoh. Itu kan yang lagi digandrungi saat ini. Bahwa kita berani mengambil itu, melewati itu. Kita berani. Yang penting berani. Itu. Nah otomatis ya kan digandrungi otomatis banyak yang tertarik, banyak yang ikut andil dalam kegiatan tersebut. Jadi yang penting adalah harus tahu situasi keadaan pemuda itu bagaimana itu. Seperti itu. Kalau dari kewenangan desa yang diberikan untuk organisasi Karang Taruna Purworejo itu apa saja, Mas? Sebenarnya di dalam peraturan Menteri Sosial itu tidak menyebutkan kaitan dengan kewenangan. Yang pasti Karang Taruna itu bisa mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi tidak menyebutkan kaitan dengan kewenangan. Jadi kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi bisa terserah dan program organisasinya kerja. Ya. Iya, selama itu tidak melanggar hukum, selama itu tidak melanggar hukum apapun, ya ta? Selama itu untuk kemajuan, untuk menggali potensi pemuda, untuk pemberdayaan, kan itu kan baik. Nah itu pasti didukung sama pemerintah desa. Tergantung situasi masyarakatnya juga ya. Iya. Kalau tadi kan respon dari perangkat desa gitu. Kalau respon dari masyarakat sendiri itu seperti apa, Mas? Kalau respon dari masyarakat, jadi respon itu kan kaitan dengan timbal balik, sebab akibat ya. Jadi ketika kita maju bergerak itu positif, otomatis masyarakat itu pasti akan mendukung, responnya baik. Kecuali kita keluar jalur, gitu. Tidak menurut realnya organisasi, ya pasti otomatis masyarakat akan tidak mendukung, responnya kurang baik. Jadi alhamdulillah selama ini respon masyarakat itu sangat baik kepada Karang Taruna di sini. Belum ada yang negatif-negatif ya, jangan sampai ya. Ya jangan sampai. Menurut Mas Iput ini, kalau cara menyadarkan agar pemuda itu ikut andil dalam memajukan desa itu seperti apa? Ya. Menyadarkan pemuda untuk ikut andil dalam memajukan desa. Sebenarnya semua itu sadar, ya toh.
semua itu sadar kaitan dengan manusia itu kan punya jiwa sosial, kan? Masuk makhluk sosial, pasti punya kesadaran untuk ke arah situ. Hanya saja bagaimana seorang leader, pemimpin, dan juga pengurusnya itu terus mengajak, terus merangkul, seperti itu, terus mengarahkan untuk ayo gabung, ayo ini adalah bagian dari pengabdian masyarakat. Apa yang bisa kita beri kepada masyarakat, itu yang penting. Nah, seperti itu. Jadi pemuda itu kan harus bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, ya ta? Dan untuk masyarakat, untuk umum. Jadi bagaimana kita itu mengajak, terus mengajak. Insya Allah itu akan terus jalan, akan terus berkembang. Seperti itu. Untuk selanjutnya ya Mas, ada nggak sih kayak dampak positif ataupun negatif setelah Karang Taruna itu ikut andil gitu dalam desa? Begitu. Dampak positif ya, dampak positif setelah Karang Taruna itu ada dalam desa itu seperti yang baru saja, yang saat ini kaitan dengan pencegahan COVID-19, ya ta? Virus corona itu sangat baik. Jadi dampaknya positif banget ketika Karang Taruna itu ada, sudah kompak sebelumnya, ya ta? Sudah kompak sebelumnya, ketika ada pencegahan ini bisa langsung serentak untuk pencegahan secara bersama-sama. Jadi dampak positifnya seperti itu. Jadi ketika sudah organisasi itu anggotanya sudah kompak, sudah jalan, itu insya Allah apapun yang dihadapi di depannya itu, ke depan itu insya Allah bisa melewatinya. Dampak positifnya seperti itu. Untuk dampak negatif itu sepertinya tidak ada. Jadi sepertinya tidak ada dampak negatifnya. Karena organisasi itu emang penting dan manfaatnya itu banyak gitu. Banyak. Organisasi kan seperti keluarga, seperti kita berkeluarga, seperti itu. Jadi kita belajar bagaimana berkeluarga, bagaimana kita bersama-sama untuk mencapai apa yang kita tuju, seperti itu. Dulu kan panjenengan nggih jadi ketua IPNU gitu. Terus Ya. kalau menurut panjenengan sama nggak sih? Saya di ketua ini cuma 2 hari ya. Masa? 2 tahun ya. Aku speechless ya. Kalau karena panjenengan dulu pernah jadi ketua IPNU IPPNU di Purworejo, mungkin menurut panjenengan sama nggak sih andil IPNU IPPNU sama Karang Taruna itu sama nggak sih andil ke dalam masyarakat desanya gitu? Ikut andilnya. Sama nggak sih atau mungkin Ya, berat sebelah? kan punya wadah yang berbeda ya. Pada dasarnya ini kan wadah untuk mencetak kader NU untuk masa depan kan seperti itu. Arahnya kan seperti itu. Tapi tetap kan pengabdian masyarakat tetap ke masyarakat tetap. Untuk Karang Taruna sendiri sifatnya kan umum. Jadi seluruh pemuda yang ada di desa, entah itu dari latar belakang IPNU atau Ansor atau yang lain. Jadi seperti itu sedikit beda. Jadi yang jelas alhamdulillah di IPNU di sini ketika ada kegiatan Karang Taruna itu terus ikut mendampingi, ikut menyengkuyung. Jadi pada intinya sama. IPNU pun tetap ikut andil dalam memajukan desa, dalam rangka pengabdian masyarakat dan lain-lain. Seperti itu. Dulu kan panjenengan pernah jadi ketua pastinya. Iya. 2 tahun nggih, bukan 2 hari. Ya 2 tahun, mungkin lebih 2 hari. Oh, okay. Dulu itu pengalamannya seperti apa selama ikut organisasi IPPN? Mungkin lebih ke arah pengalaman yang unik-unik ya, ini yang saya ceritakan. Dulu ketika saya menjadi anggota yang masih diketuai Mbak Fitri dan Mas Adib, senior saya itu ada sesuatu kejadian yang belum bisa saya lupakan, masih teringat ketika mengadakan Makesta. Mungkin terlalu lelah, jadi ketua panitianya itu pingsan. Wah, jadi gotong-gotongan itu semadrasah itu. Itu salah satu pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Setelah saya menjabat jadi ketua,
saya mengadakan maketa, ya ada lagi seperti itu. Tapi pesertanya yang pingsan. Oke. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Dan juga yang ada pengalaman yang cerita yang sangat heroik. Stop, tak ceritanya apa ora ya? Jadi pengalamannya lebih ke cerita-cerita masa Makesta nggih. Iya. Ada lagi dulu itu pada periode saya itu ketepaannya apa ya? Ketepaan. Dulu itu ketika periode saya itu selama 2 tahun itu ada beberapa kali itu kegiatan wayangan di masyarakat. Nah, itu seperti itu. Jadi kami manfaatkan untuk mengadakan parkiran, buka parkir itu pada waktu itu sangat hasilnya alhamdulillah itu luar biasa. Jadi itu beberapa pengalaman saya di periode saya kemarin. Sampai enggak salah itu 3 kali mengadakan membuka parkiran itu. Jadi alhamdulillah hasilnya bisa untuk kas, untuk kegiatan Karang Taruna. Jadi alhamdulillah hasilnya itu bisa untuk kas, untuk menambah kas untuk kegiatan itu seperti itu. Kalau harapan panjenengan untuk kedepannya baik Ibnu IPPN Purworejo ataupun Karang Taruna itu seperti apa? Harapannya saya kepada Ibnu IPPNU Ranting Purworejo, harapannya teruslah berkembang, teruslah berkarya. Jadi saya melihat Ibnu IPPN Ranting Purworejo ini semakin maju, semakin berkembang. Alhamdulillah ya, alhamdulillah itu terus semakin maju dan semakin berkembang, terus berinovasi. Jadi untuk harapan kepada Karang Taruna, ke Karang Taruna atau ke pemudanya? Dua-duanya, Mas. Dan juga harapan ke Karang Taruna ya. Jadi lebih ke pemuda. Jadi harapan saya selaku Ketua Karang Taruna berharap kepada semua pemuda sedesa Purworejo untuk terus bergerak bersama-sama. Kalau menurut panjenengan dengan adanya Ibnu IPPNU Purworejo ini mengadakan podcast itu seperti apa tanggapannya panjenengan? Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Mungkin di Kecamatan Ngunut yang ibunya mengadakan seperti ini sudah ada belum? Iya, baru ini kan? Ya itu luar biasa, sangat luar biasa. Jadi nanti bisa menjadi percontohan untuk ranting lain mungkin ya. Jadi dengan adanya ini juga bisa kita menginformasikan perkembangan Ibnu IPPNU lebih luas ke masyarakat. Perkembangan pemuda di Purworejo itu lebih luas ke masyarakat. Seperti itu. Untuk yang terakhir nggih Mas, pesan untuk generasi muda saat ini tuh seperti apa? Jadi pesan untuk generasi muda saat ini ya, jangan sampai salah jalur, salah jalan. Jangan sampai menggunakan narkoba atau sesuatu yang dilarang oleh hukum negara, hukum agama. Seperti itu. Dan yang terpenting jangan lupa dengan kewajibannya untuk generasi muda saat ini, hormati orang tuamu, hormati guru, hormati orang yang lebih tua. Jadi hormati orang tuamu, hormati gurumu. Jadi itu penting. Terima kasih kepada Mas Iput telah meluangkan waktu untuk hadir di Kuli Podcast ini. Semoga nanti yang jenengan sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Mungkin itu tadi ya sesi Kuli Podcast pada kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.